Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam forum tahsin. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat kita, Allah mudahkan langkah kita menuju ke tempat ini. Satu tujuan kita bersama adalah untuk bagaimana supaya bacaan Al-Quran kita menjadi lebih bagus lagi, menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, mengenai tadi bagaimana sih cara belajar Al-Quran atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Langkah apa yang harus pertama kali kita lakukan ketika kita ingin belajar membaca Al-Quran? Atau udah belajar udah sampai Al-Quran tapi mau belajar memperbaiki, saya kayaknya tajwidnya masih belum benar. Jadi apa yang harus pertama kali kita lakukan? Langkah apa yang harus pertama kali kita lakukan? Yaitu tentu karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, otomatis kita harus belajar melafalkan, mengucapkan huruf-huruf Arab itu, gitu, ya kan? Karena memang bukan huruf kita. Kalau huruf kita mah ajab, memang dari lahir kita bisa. Tapi kalau huruf Arab, ya otomatis ketika mau belajar baca Al-Quran, mau memperbaiki bacaan Al-Quran, ya otomatis itu yang harus kita pelajari. Jadi bagaimana kita melafalkan, mengucapkan huruf-huruf Arab itu dengan baik dan benar. Karena apa? Karena huruf-huruf abjad Arab ini huruf-huruf yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena jangankan salah huruf atau beda huruf ya, beda titik aja itu sudah sangat mempengaruhi jauh artinya. Beda titik aja, bayangkan. Nggak usah deh beda kali kata udah pasti beda arti. Tapi beda titik aja itu sudah sangat mempengaruhi artinya. Contoh misalkan kata-kata ar-rahimu dengan ar-rajimu. Ar-rahimu pakai ha tanpa titik ya. Kalau ar-rajimu pakai jim, pakai titik. Nah, itu artinya apa? Kalau ar-rahim maha penyayang kan? Nah, kalau ar-rajim terkutuk. Maha penyayang dengan terkutuk. Waduh, jauh banget artinya, padahal yang ngebedain hanya titik gitu. Jadi begitu istimewanya huruf-huruf Arab. Jadi kita harus bagaimana caranya supaya mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ini dengan baik dan benar, ya seperti itu. Baik. Tadi huruf-huruf hijaiyah adalah huruf-huruf Arab, dikenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya, jadi huruf abjad Arab namanya huruf hijaiyah. Baik. Sebelum mulai ke huruf hijaiyah, saya ada gambaran sedikit. Jadi seperti ini. Kalau diibaratkan anak-anak, huruf hijaiyah ini seperti anak-anak. Anak-anak tahu sendiri, ada yang kalem, ada yang aktif, ada yang super aktif. Jadi seperti itu ya. Begitu pula dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada yang ketika diucapkan posisi lidah diam di tempat, ada yang ketika diucapkan dia agak melengkung sedikit, ada yang sangat melengkung sampai hampir menyentuh langit-langit. Nah, jadi kalau diibaratkan anak-anak tadi huruf-huruf hijaiyah ada yang kalem, ada yang aktif, ada yang aktif banget. Huruf-huruf hijaiyah pun seperti itu. Ketika diucapkan ada yang sifatnya tipis, ada yang sifatnya tebal. Jadi nggak hanya asal mengucapkan ya udah a, ba, ta gitu ya, atau alif, ba, ta, saja. Tapi ternyata di antara huruf-huruf hijaiyah yang 29 ini ada yang bersifat tipis, ada yang bersifat tebal. Nah, huruf-huruf tipis ini adalah huruf-huruf yang ibaratkan anak-anak itu anak-anak yang kalem. Ya, yang nggak banyak tingkah. Begitu datang ke pengajian misalkan langsung salim, langsung duduk, langsung buka ikronya. Nah, kalau anak-anak yang aktif, anak-anak yang aktif banget ya, ada yang hiperaktif juga, itu diibaratkan huruf itu huruf-huruf yang tebal. Jadi ketika diucapkan si lidah agak melengkung. Ya, bahkan ada yang tebal banget sampai melengkung hampir menyentuh ke langit-langit. Seperti itu ya. Jadi ada caranya, ada kaidahnya bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang tebal dan huruf-huruf yang tipis. Nanti akan kita kaji dari awal, mana sih huruf-huruf yang tebal, mana huruf-huruf yang tipis, akan ketahuan nanti. Ya, baik. Kaidah mengucapkan huruf tipis apa? Tersenyum. Jadi
tersenyum seperti kita mengucapkan huruf-huruf yang berharokat kasroh, ya. Kasroh kan berarti i. Nah, nggak sembarangan kalau huruf abjad a, b, c, d mau sambil cemberut juga nggak ada masalah. Kalau huruf Arab nggak begitu, ada kaidahnya, ada caranya. Bagaimana mengucapkan huruf-huruf tipis? Kaidahnya adalah tersenyum. Ingat ya, huruf-huruf tipis kaidahnya adalah tersenyum. Jadi kebanyakan membaca Al-Quran itu karena kebanyakan huruf tipisnya jadi harus tersenyum. Gitu, senyum mulu. Jangan cemberut. Baik, kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari huruf yang pertama. Huruf hijaiyah yang pertama, ini lambangnya seperti ini, panjang seperti ini. Namanya alif. Jadi namanya adalah alif, ya, alif. Alif lambangnya seperti ini, tulisannya begini. Nah, kalau selama ini mungkin hanya tahu lambangnya aja. Tulisannya kayak gimana sih? Ini yang bawah tulisannya, ya. Nah, alif. Huruf alif ini huruf satu-satunya huruf hijaiyah yang tidak bisa diberi harokat. Dia nanti nggak bisa diberi harokat. Fathah, kasroh, dhamma atau yang lainnya. Dia satu-satunya huruf hijaiyah yang tidak bisa diberi tanda baris atau harokat. Kenapa? Karena dia hanya berfungsi sebagai huruf mad atau tanda panjang gitu ya. Dia salah satu huruf mad dari yang tiga, kan ada alif, ada waw, ada ya. Ini masuk ke tanda panjang atau huruf mad ya. Jadi kita nggak bisa ngasih alif fathah, nggak bisa dibaca gitu, nggak berharokat karena dia hanya berfungsi sebagai tanda panjang ya. Namanya adalah alif. Alifun kita sukunkan bagian ujungnya menjadi alif ya. Alif bukan alif, bukan, tapi alif ya. Coba alif. Bukan alif. Jangan P, gitu ya. Bagian bibir bawah dengan gigi atas. Alif. Oke, lagi. Iya, ulangin. Alif. Nah, jadi jangan alif ya. Kalau alif nanti anginnya nggak keluar. Iya, alif nutup. Jangan sampai nutup. Bagian bibir bawah dengan gigi atas. Alif. Bagus, nggak ada masalah ya. Itu untuk huruf alif. Jadi tidak bisa diberi harokat dia. Nanti ketika kita kasih harokat ba, fathah, ba, kasroh, kalau ini mah nggak bisa. Nggak bisa. Nanti yang berharokat dulu alif fathah, alif kasroh. Itu yang bisa dikasih harokat itu bukan alif tapi hamzah. Jadi alif tidak bisa diberi harokat. Hamzah bengkok kayak ini bisa juga hamzah, tapi nanti kalau dikasih harokat ya. Jadi alif nggak bisa dikasih harokat. Baik, untuk huruf yang kedua adalah ba. Nah, ini ba adalah salah satu huruf tipis. Jadi bagaimana tadi mengucapkannya? Ba, tersenyum, kemudian dia keluar dari kedua bibir. Jadi bibir atas sama bibir bawah harus dirapetin. Ba. Dan lihat tulisannya baun. Karena ujungnya kita sukunkan jadi ba gitu ya. Nah, ketika ada huruf hamzah di ujungnya dan hamzahnya kita sukunkan, maka suaranya ditekan sedikit. Ba keluar dari kedua bibir dan sifatnya tipis. Bisa nggak dirapetin bibirnya? Ya nggak bisa. Gimana kalau nggak dirapetin? Nggak sempurna, jadi harus dirapetin bibir atas dan bibir bawah. Ba, ya. Lagi ba. Sambil tersenyum, jangan cemberut. Ba. Bagian saya. Memang harus begitu. Iya, biasanya ba begitu kan. Nah, sekarang harus ditarik. Iya, ya. Sambil senyum. Ingat, satu huruf tipis adalah ba. Sekali lagi ba. Ya, ada masalah ya. Senyumnya beda. Jangan senyum yang ini denger banget. Nggak usah. Jadi natural kayak huruf I ya, natural kayak kita ngucapin huruf I. Ba, gitu ya. Ba, gitu. Oke. Nanti baru ketahuan ketika sudah dalam bentuk kata gitu. Nanti akan ketahuan. Insya Allah nanti kita berlatih. Kemudian huruf yang ketiga adalah ta. Ta keluar dari mana? Dari ujung lidah. Betul, dari ujung lidah. Oke. Nah, ta keluar dari ujung lidah.
tapi ketika mengucapkan harus ada angin yang keluar sedikit. Ta, gitu ya. Tapi jangan ta, jangan begitu. Kelebihan ta, nggak usah begitu. Yang penting ketika gini, ini apa namanya mulut kita, lidah kita, lidah tangan. Ta, keluar angin sedikit. Ta, gitu ya. Ta. Jangan banyak-banyak. Nggak usah. Sedikit aja. Gitu. Oke, ya kita ulang. Salah satu huruf tipis juga, jadi senyum. Ya, baca Al-Quran itu jangan sambil cemberut, banyakin senyum. Ya. Huruf yang keempat keluar dari ujung lidah juga. Gimana keadaan lidahnya? Lidah di mana? Lidah di luar. Jangan di dalam, jangan jangan. Tapi dia di tengah-tengah sini, di bawah gigi seri. Ya. Jadi keluarkan sedikit. Sama huruf tipis berarti senyum ya. Oke, nggak ada masalah ya. Alif, ba, ta, sa. Oke, ini dari bibir, ini dari ujung lidah, ini dari ujung lidah. Sama tipis juga. Sekarang ke huruf yang berikutnya. Jim. Ingat huruf hijaiyahnya adalah jim, bukan ja. Ya, jim. Jangan ja. Apa ini hurufnya ja? Salah. Jim. Huruf hijaiyah namanya jim. Baik. Jim ini keluar dari lidah juga, tapi bagian tengah atau wasful lisan, bagian tengah. Jim, ja, jim, ja, ji, ju, jim. Hati-hati, jangan sampai keluar kayak suara ca ya, tapi ja, gitu ya. Jim, ya. Jim. Nah, jelas ini senyum, tipis. Jim. Ada masalah jim? Ada ya, jangan zim. Jangan zim tapi jim. Bukan pakai z tapi pakai j ya. Jim. Baik, keluarnya dari tengah lidah. Sekarang ke ha. Ha. Nah, ini huruf keluar dari tengah tenggorokan. Dia sifatnya kalau bisa dibilang itu bersih. Saya selalu bilang ha bersih karena nggak ada reak. Gitu ya. Nah, dia bersifat hams atau ada aliran nafas. Ha, ya. Sama tipis. Rasakan di sini keluar dari tengah tenggorokan, kemudian dia bersih ya. Senyum karena huruf tipis. Oke. Pinter semua ini mah ngucapinnya masya Allah. Ya. Jadi dari sini sampai sini hurufnya tipis. Ini nyempil satu huruf yang tebal. Perhatikan, tadi saya bilang ketika mengucapkan huruf-huruf tipis, kaidahnya tersenyum dan posisi lidah di mana? Dia diam di tempat, nggak kemana-mana. Coba, ba, ngangkat nggak? Enggak, dia di situ. Kemudian apa? Ta juga sama, diam di tempat. Dia nggak begini ya, tapi dia tetap diam di tempat. Kalau lidah di sini, itu udah diam di situ. Ta, sa, ja, ha. Nah, beda dengan kho. Dia keluar dari tenggorokan bagian atas, ya. Tenggorokan bagian atas, tebal. Tapi hati-hati, jangan mentang-mentang bunyinya ya, jangan mentang-mentang bunyinya kemudian mulut kita majukan jangan. Yang keluar hanya bunyinya aja. Jadi gimana? Tebalkan nggak usah nyengir, bukan huruf tipis jangan kelantasan senyum aja dari sini giliran jadi jangan tebelin ya ini mah rasakan lidah hampir ngangkat sedikit dia gitu ya. Ini kalau ini leher, ini lidah gitu. Lidah ngangkat enggak kan? Enggak tapi agak ngangkat gitu ya. Oke, jadi dia si posisi lidah tadi agak ngangkat gitu ya. Baik. Keluar dari mana tadi? Tenggorokan bagian atas. Reaknya jangan banyak-banyak. Enggak usah kebanyakan. Cukup.
Terus hati-hati bibir jangan sampai maju. Itu nggak usah ya. Jadi sekali lagi Oke, kita ulang dari sini satu barisan. Yuk. Alif, 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 ba, 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 ta, 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 fa, 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 Sa, jim, 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 ha, 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 kho, 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 kho. Kho. Mana yang tipis? yang Yang tembalannya Kho. posisi lidah gimana yang tipis? Diam. Diam di tempat. Kalau yang tebal, Agak diangkat. Baik, itu dia dari satu baris saja. Ada yang mencoba satu orang ya? Silakan dari alif sampai kha. Ayo Baji dah. Baji. Yang lain nyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dari alif. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Oke, bagus ya gitu. Jadi senyumnya dipakai untuk huruf yang lain. Jangan. Bagus. Siap. Sampai sini ada pertanyaan untuk satu baris ini? Ada ya. Tadi yang aku dibiasakan, ternyata harus senyum. Jangan cuma meremut doang. Misalkan ketika ba fathah ya berarti ba. Senyumnya yang lupa. Iya. Ba kasroh, apalagi kasroh. Gitu ya. Kalau bu yang majuin bu. Ba.